Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alaina ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, marilah kita tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun masih bersifat daring, dengan suatu harapan kalian di rumah semua dan guru-guru yang ada di sini tetap sihah wal afiyah dhahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Sebelum materi pembelajaran kita lanjutkan, baiklah kita terlebih dahulu membaca doa dengan suatu harapan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cepat dipahamkan dalam pembelajaran ini, amin ya rabbal alamin. Bisyafa'atil Fatihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila nabiyina summa ila khadati ukhtan summa ila khastah Muhammad Abi summa Mbah Dahlan Mbah Jubair Muhammad Jubair Mbah Abdurrahim Mbah Abdurrahim abaina abaikum mahatina ummahatina wa jadina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada materi kemarin kemarin kalian sudah sampai pada al-qiraah. Alhamdulillah kalian semua sudah banyak yang mengumpulkan tugas. Tapi pada pembelajaran kemarin, yaitu tentang masalah baiti, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu, yaitu masalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar dan naat. Apa yang dikatakan khobar muqaddam dan apa pula yang dikatakan mubtada muakhar dan apa pula yang dikatakan naat. Kalian perhatikan bersama dengan baik. Yang dikatakan khobar muqaddam itu adalah khobar yang didahulukan. Muqaddam, khobar yang didahulukan. Sedangkan mubtada muakhar itu adalah mubtada yang diakhirkan. Sedangkan yang dikatakan naat itu adalah kata sifat. Saya ulangi, khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan. Mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Naat adalah kata sifat. Sebelum kita membahas masalah naat, kita membahas sebagaimana pada semester 1 kemarin yang dinamakan mubtada. Perlu kita ketahui
Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Sementara khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada. Kita ulangi lagi. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Mubtada isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada. Isim yang terletak di sesudah mubtada. Sesudah mubtada. Ini dasar pembelajaran yang harus kita pegang terlebih dahulu, yaitu ketika kalian berada di semester 1. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada. Contoh al-madrasatu. Al-madrasatu. Kabirotun. Kabirotun. Ini asalnya. Ya. Jadi pada dasarnya mubtada itu harus berada di awal kalimat. Pada dasarnya mubtada harus berada di awal kalimat. Ya. Sedangkan khobar pada dasarnya juga terletak sesudah mubtada. Khobar terletak sesudah mubtada. Mubtada ada di awal kalimat, kemudian khobar berada sesudah mubtada. Ini dasar utama yang harus kalian pegang di dalam pembelajaran ilmu nahwu shorof, dalam pembelajaran bahasa Arab, demikian tata bahasanya. Tetapi khobar ada kalanya didahulukan. Khobar ada kalanya didahulukan dan mubtada ada kalanya diakhirkan. Khobar ada kalanya didahulukan, dikatakan khobar muqaddam, sementara mubtada yang diakhirkan itu dinamakan mubtada muakhar. Perlu kita ketahui bersama, kita membalik atau membolak-membalik kedudukan struktur kalimat. Khobar kita taruh di depan, mubtada kita taruh di belakang. Itu ada persyaratannya. Khobar boleh, tolong kata-kata Bapak dipegang, boleh. Kata-kata boleh itu bisa kalian letakkan di depan, bisa kalian letakkan di belakang. Ini boleh. Nek harus, mau tidak mau, posisinya harus demikian. Ini perlu kita ingat.
Khobar boleh kita dahulukan, kata boleh kita dahulukan dengan suatu syarat apabila khobar berupa sibhul jumlah, sementara mubtada'nya adalah berupa isim makrifat. Ini kalau kalian menjumpai sebuah kalimat yang demikian, maka khobar boleh kita dahulukan, mubtada boleh kita akhirkan. Yang dikatakan sibhul jumlah itu adalah khobar yang terdiri dari jar majrur atau mudhof idhorob madrob, maksud saya dorob madrob. Jadi khobar yang dinamakan khobar sibhul jumlah itu adalah khobar yang terdiri dari jar majrur atau khobar yang terdiri dari dorob madrob. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh, kalian kan sudah tahu ketika ada di semester 1 macam-macam jar majrur. Macam-macam jar majrur. Ya, atau perangkat jar majrur. Contoh, ya. Alal hakibah kutubun. Nah, di sini yang dikatakan sibhul jumlah itu adalah alal hakibah. Ini adalah merupakan sibhul jumlah. Karena apa? Karena kalimat tersebut terdiri dari jar, di sini adalah ala, kemudian al hakibah. Ini adalah menyerupai jumlah. Kalau kalian menjumpai sebuah kalimat yang demikian, maka kita diperbolehkan untuk membolak dan membalik kalimat tersebut. Boleh. Alal hakibati kutubun. Alal hakibati kutubun, kita bisa membuat struktur dengan mubtada kita dahulukan juga boleh, kita boleh membuat khobar muqaddam juga boleh. Cuma kalau kita buat mubtada kita dahulukan, maka cara penulisannya harus demikian. Al-kitabu alal hakibah.
Alkitabu alal hakibah. Demikian. Jadi kalau khobar muqaddamnya kita dahulukan, ya, al yang ada di belakang harus kita buang. Kemudian kalau kita taruh di depan, maka berubah menjadi alkitabu. Berubah menjadi alkitabu. Contoh lagi, amamal madrasah finaun. Amamal madrasah finaun. Amamal madrasati finaun. Amamal madrasati finaun. Amamal madrasati di sini adalah dorob madrub. Dalam hal ini adalah amamal madrasah, itu kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Ini juga merupakan sibhul jumlah. Kemudian alfina'u kedudukannya adalah menjadi mubtada, tetapi mubtada yang diakhirkan. Dan apabila kita ingin membuat mubtada kita dahulukan, maka kita rubah alfina'u amamal madrasah. Alfina'u amamal madrasati. Demikian. Jadi yang demikian itu kita diperbolehkan untuk mubtada kita akhirkan, dan ada kalanya khobar kita dahulukan. Atau sebaliknya, mubtada kita dahulukan, khobar kita akhirkan. Ini kalau kita menjumpai struktur kalimat dengan pola yang demikian, yaitu berupa jar majrur atau dorob mudhof ilaih, ya, atau dorob madrub. Kemudian yang kedua itu kata-kata boleh. Kemudian yang kedua, khobar harus. Kata harus itu mau tidak mau kalian harus mengikuti struktur pola kalimat yang kita ajarkan, yang ada di dalam bahasa Arab. Harus. Mubtada harus kita dahulukan. Ya, mubtada harus kita dahulukan, sementara khobar harus kita akhirkan. Dengan sebuah syarat, apabila mubtada berupa isim nakirah. Apabila mubtada berupa isim nakirah. Apa Pak yang dinamakan isim nakirah? Isim nakirah itu adalah kata benda. Kata benda yang belum jelas identitasnya. Yang belum jelas identitasnya. Contoh buku. Buku kan macam-macam. Ada buku sejarah, ada buku geografi, ada buku matematika, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan isim nakirah.
Ya, ini dinamakan belum jelas identitasnya. Tapi kalau makrifat, ya makrifat itu jelas identitasnya. Ya, dapat diketahui identitasnya. Jadi yang pertama adalah harus berupa isim nakiro. Ini yang pertama. Ya. Dalam hal ini contoh ya, alal maktabi kutubun. Alal maktabi kutubun. Kitab itu banyak. Tadi sudah saya katakan ada geografia, ada tarikh, ada fikih dan lain sebagainya. Jadi jelas harus kita akhirkan. Kemudian yang kedua, khobar berupa kata tanya. Contoh, ainal kitab. Ainal kitab ini adalah perangkap istifham. Ini kalau kita menjumpai yang demikian, maka khobar harus kita dahulukan, sementara mubtada harus kita akhirkan. Harus kita akhirkan. Kalian perhatikan pada contoh dalam buku ini. Al-Hakibatu amamal baiti. Ini contoh yang pertama. Pada al-hadiqah maksud saya, bukan al-hakibah. Al-hadiqah amamal bait. Karena di sini berupa dorob madrob, maka kita diperbolehkan membalik, yaitu amamal baiti hadiqotun. Al hadiqotu amamal bait. Kebun, taman ada di depan rumah. Di depan rumah terdapat taman, sama saja, boleh. Ya. Kemudian contoh yang kedua, az-zahratu az-zahriyatu alal mindodah. Az-zahriyatu alal mindodah. Yang demikian juga bisa kita balik, berubah menjadi alal mindodah zahriyatun. Cuma di dalam penulisannya kita harus tahu. Coba kalian perhatikan di dalam teks tersebut, ya, kita bedakan dalam teks tersebut al-hakibatu al-hadiqatu amamal bait. Kemudian kita bandingkan dengan amamal bait hadiqatun. Az-zahriyatu alal mindodah. Alal mindodah zahriyatun. Jadi dari kedua teks tersebut yang membedakan. Kalau kita menaruh mubtada, kita dahulukan ada di awal kalimat, maka kita harus menambah al yang ada di depan. Al-hadiqah.
Az-Zahriyah. Ini ada alnya, ya. Al-Kursiyu. Al-Kursiyu waro al-maktab. Ya, kalian harus tahu. Tetapi kalau kemudian itu kalian akhirkan, maka al harus kita buang. Al harus kita buang menjadi amamal baiti hadiqatun. Alal mindodah zahriyatun. Al kita buang. Ya, al kita buang. Kemudian perhatikan pula pada kalau kalimat tersebut dibuat sebuah pertanyaan. Mada amamal bait? Amamal baiti khadiqah. Mada amamal bait? Apa yang ada di depan rumah? Di depan rumah terdapat kebun. Maka istifham perangkat kalimat tanya harus kita taruh di depan. Harus kita taruh di depan. Kalau kita membuat kalimat tanya berada di belakang, sudah barang tentu ini suatu hal yang salah. Mosok kita membuat amamal bait. Mada amamal bait hadiqah, yang demikian itu salah. Maka perangkat mada harus kita taruh di depan, kemudian di belakangnya adalah jawaban dari apa yang dipertanyakan. Ya. Kemudian man amamal fasli, siapa yang ada di depan kelas? Amamal fasli mudarrisun. Di depan kelas terdapat guru laki-laki. Maka kata man juga tidak boleh kita taruh di belakang kalimat tanya, yang demikian itu salah. Ya, ini apa itu? Inti pada poin yang kedua. Jadi kita ulangi sekali lagi. Ya, khobar boleh didahulukan. Khobar boleh didahulukan jika mubtada berupa isim makrifat, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Itu kita boleh membolak dan membalik kalau yang demikian itu adalah benar. Artinya mubtada kita taruh di depan juga boleh, khobar kita taruh di depan juga boleh, mubtada kita taruh di belakang juga boleh, khobar kita taruh di belakang juga boleh. Tetapi apabila yang kedua, khobar itu berupa isim nakiroh, maka yang demikian tersebut, maka khobar harus kita dahulukan, sementara khobarnya berupa sibhul jumlah, harus kita dahulukan. Fil hakibah kutubun. Ya, fil hakibah kutubun. Di dalam tas terdapat buku. Padahal di dalam tas itu banyak buku, macam-macam buku banyak. Di situ kata kutubun di situ adalah merupakan isim nakiroh, belum jelas identitasnya. Ya, belum jelas identitasnya. Kemarin kalian ketika ada di kelas 1, kalian sudah banyak mengerti tentang ciri-ciri identitas daripada isim makrifat. Siji, ada alnya termasuk di dalamnya. Ya, loro, isim
alam. Isim alam iku jeneng wong. Iku ya termasuk isim makrifat. Ya. Kemudian isim domir, kata ganti. Ada huwa kuma hum, hiya kuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iku yo jengene isim domir, itu pun termasuk ya, termasuk isim makrifat. Isim mausul, ya, isim mausul dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat pada pembelajaran di semester 1. Ya, di semester 1. Ya, tadi saya ulangi, nek berupa isim makrifat sementara khobarnya adalah berupa sibul jumlah, itu boleh dibolak-balik. Sementara kalau khobar apa itu mubtada'nya berupa isim nakirah dan khobarnya berupa sibul jumlah, maka mubtada' wajib dan harus kita akhirkan. Kemudian khobar wajib dan harus kita dahulukan. Ini patokan-patokan kita membuat khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Sementara yang dinamakan naat itu adalah kata sifat. Kata sifat. Kata sifat pada dasarnya harus mengikuti kata yang ada di depannya. Satu, cer mu'rabnya. Mu'rabnya itu adalah melihat harokatnya. Nek harokate sing kata sing disifati itu dhammah, maka kata sifatnya harus dhammah. Nek sing disifati itu fathah, kata sifatnya juga harus fathah. Kalau sukun juga harus sukun. Ini perlu kita ketahui. Kemudian harus mengikuti pula mudzakkar muannasnya. Kalau yang disifati itu mudzakkar, maka kata sifatnya pun harus mudzakkar. Ya, kalau yang disifati itu mudzakkar, maka kata sifatnya pun harus mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas, maka kata sifatnya pun harus muannas. Mudzakkar harus mudzakkar. Kalau mu'annas, maka kata sifatnya pun harus mu'annas. Contoh, ya, al-madrasatu. Al-madrasatu amamal madrasah bina'un wasi'un. Amamal madrasah bina'un, maka kata sifatnya harus wasi'un. Fina'un, karena fina'un di sini adalah sifatnya mudzakkar, maka kata sifatnya wasi'un harus mudzakkar. Wasi'un.
Amamal fasli, contoh amamal fasli. Amamal fasli saburatun wasi'atun. Di depan kelas terdapat papan tulis yang luas. Karena saburatun di sini adalah muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Ya, kalian perhatikan pada contoh, yaitu pada kolom yang ada di bawah. Kalian perhatikan khobar, mubtada, dan na'at. Tahta sajarah mak'adun. Mak'adun jamilun. Di bawah pohon terdapat bangku jamilun yang bagus. Kalian perhatikan kata mak'adun. Kata mak'adun di situ adalah mudzakkar. Karena apa? Karena kata mak'adun tidak ada tak marbutohnya. Maka naatnya harus jamilun, harus mudzakkar pula. Amamal madrasah talibun mahirun. Talibun siswa mahirun yang cerdas, yang mahir. Indi suratun jamilatun. Aku duwe suratun gambar. Gambar di situ suratun adalah muannas karena di belakang ditandai dengan tak marbuthah, maka naatnya pun harus muannas, jamilatun. Indi suratun jamilatun. Li sadiqatun nasito. Li sadiqatun nasito. Sadiqatun aku duwe kanca wedok nasitotun sing rajin. Sadiqatun di sini sifatnya muannas, maka kata sifatnya pun harus muannas. Ya, fil fasli talibah mahirah. Di dalam kelas terdapat siswi mahirah yang cerdas. Ini apa itu? Dalam pembuatan kata sifat, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.